revisi terkait dengan bab yang kedua dalam poin yang B, yaitu tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, dalam pembahasan ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu hakikat dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama ini adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kalau kita perhatikan dalam pokok pikiran yang pertama ini, ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan penjabaran dari Pancasila, yaitu sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, contoh dari pasal ini adalah seperti pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pokok pikiran yang kedua ini adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemikiran ini kalau kita perhatikan juga merupakan penjabaran dari sila kelima. Contoh dari pasal yang berdasarkan pemikiran yang kedua ini adalah seperti pasal 1 ayat yang ketiga yang berbunyi dengan negara Indonesia ini adalah negara hukum. Kemudian selanjutnya ini adalah pokok pikiran yang ketiga. Nah, adalah negara berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, yang mengartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dan berbagai persoalan diselesaikan dengan cara permusyawaratan atau perwakilan. Dan pemikiran ini merupakan penjabaran dari sila yang keempat. Contoh dari contoh pasal dari pemikiran ini adalah seperti pasal 1 ayat yang kedua yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pokok pikiran yang keempat ini adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemikiran ini adalah penjabaran dari sila yang pertama dan sila yang kedua, yang artinya adalah negara Indonesia ini termasuk negara yang percaya dan bertakwa kepada Tuhannya, dan sebagai konsekuensinya ini harus berbudi pekerti, luhur, dan berkemanusiaan. Contoh dari pasal pemikiran ini adalah seperti pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pembahasan yang kedua ini adalah arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang bertujuan ini untuk mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Nah, pada pokok pikiran pertama, hal yang ditekankan adalah negara
persatuan. Kemudian pokok pikiran yang kedua, hal yang ditekankan adalah cita-cita negara, yaitu keadilan sosial. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, ini hal yang ditekankan adalah dasar politik negara, kedaulatan rakyat. Kemudian pokok pikiran yang keempat yang ditekankan adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita terus untuk selalu belajar tentang apa yang harus kita ketahui. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.